Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Wulan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sekarang kita masuk ke part yang keempat di mata kuliah Manajemen Strategi. Kita masih di bab pengantar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan strategic intent and strategic mission. Apa yang dimaksud dengan strategic intent dan apa yang dimaksud dengan strategic mission. Pertama kita akan bahas intent dulu. Intent itu adalah memanfaatkan sumber daya internal, jadi kemampuan ataupun kompetensi inti untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompetitif. Kompetitif ya. Nah, kompetitif, maaf teman-teman, ibu orang Sunda jadi kadang-kadang huruf F-nya jadi P gitu ya. Mohon dimaklumi. Oke, kita akan masuk ke tadi. Kalau yang intent, kata kuncinya biar gampangnya dipahami sama teman-teman adalah kompetensi inti. Ya, nah, sedangkan kalau mission itu adalah pernyataan, sama seperti misi. Misi itu adalah pernyataan yang di sounding gitu, yang dinyatakan dengan lugas, dinyatakan dengan bangga sebagai jabaran dari visi. Nah, ini juga sama. Strategic mission juga pernyataan tujuan, baik itu yang unik itu, kemudian juga ini merangkap sebagai lingkup operasional perusahaan dalam lingkup produk dan pasar. Jadi kalau tadi intent itu adalah kompetensi inti, sedangkan kalau strategic mission itu adalah pernyataan tujuan unik. Tujuannya mau unik atau tidak, ya tetap dianggap unik ya, biar kita berbeda dengan perusahaan yang lain. Jangan cuma ikut-ikutan. Jadi perusahaan kita harus punya keunikan sendiri dan itu tercantum dalam misinya kita dan juga strategic mission kita. Ya, oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan perbedaan daya saing dan juga keunggulan bersaing? Kalau yang namanya daya saing itu dicapai apabila sebuah perusahaan dengan baik merumuskan serta menerapkan strategi penciptaan nilai. Sedangkan kalau keunggulan bersaing itu diperoleh ketika perusahaan mampu menjadikan banyak aktivitas berlainan yang dilakukan oleh perusahaan digabungkan dalam suatu rantai yang dapat memberikan kontribusi nilai yang memberikan margin maksimal bagi perusahaan. Jadi ini melaksanakan aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis, kemudian ini bisa mengakibatkan mungkin bisa lebih murah atau lebih baik dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing kita. Seperti itu. Jadi kalau daya saing strategis, tadi itu adalah merumuskan untuk menerapkan strategi penciptaan nilai. Nilai dari perusahaan kita tuh apa? Nah itu untuk biar kita tuh punya daya saing. Tapi kalau keunggulan bersaing itu berarti sudah dalam bentuk aktivitas-aktivitasnya. Agar kita nanti bisa berbeda atau lebih unggul daripada pesaing kita. Bisa dipahami ya bedanya antara daya saing sama keunggulan bersaing. Kalau keunggulan bersaing berarti sudah bentuk aktivitas. Tapi kalau daya saing berarti itu masih merumuskan ya penerapan strategi-strategi penciptaan nilainya. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, ini macam-macam keunggulan bersaing dari perusahaan. Ada yang keunggulannya di price, superiority in price. Jadi keunggulan bersaingnya karena harga. Nah, harganya tuh nggak harus selalu murah loh anyway. Nggak harus selalu paling murah itu berarti paling bersaing. Enggak. Bisa juga kalau kita pilihnya yang superiority. Superiority itu berarti bolehlah harga kita lebih mahal, tapi pelanggan juga harus tahu gitu loh bahwa memang sepadan mereka bayar lebih mahal gitu. Karena kita punya nilai tambah yang lebih besar dibandingkan harganya. Mungkin mereknya, mungkin gengsinya, mungkin segala macam, mungkin memang keunggulan dari produknya memang lebih bagus gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa membandingkan HP lah, merek HP. HP-HP murah sama HP yang mahal, kenapa masih ada perusahaan yang tetap mengambil strategi bersaingnya itu di harga yang mahal?
Karena mereka tahu ada harga, ada rupa. Harga gowo rupa gitu kan. Harga membawa eh, keunggulan gitu loh. Memang worth it orang mengeluarkan uang banyak untuk membeli produk A karena memang lebih unggul, memang lebih bagus dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan superiority quality and design. Jadi keunggulannya itu bukan di harganya tetapi lebih ke kualitasnya. Jadi mungkin harganya ya so-so lah, tapi memang benar-benar gede, unggul banget di bidang desainnya, keren banget, canggih banget gitu loh. Atau kualitasnya memang benar-benar luar biasa gitu. Nah, tapi ya biasanya ya itu tadi ya, ada harga ada rupa gitu. Tetapi tidak mesti. Kadang-kadang ya namanya juga sekarang sudah canggih ya zamannya, sudah ada banyak bantuan aplikasi dan juga bantuan-bantuan segala macam teknologi yang lain-lain. Bisa saja mereka menemukan efisiensi sebuah teknologi kemudian bisa memangkas harga. Jadi harganya nggak tinggi-tinggi banget tetapi ternyata desainnya luar biasa atau kualitasnya luar biasa. Kita kepengennya di situ. Bisa harga so-so biasa aja tapi kualitasnya dan desainnya mungkin unggul gitu ya. Ada lagi di superiority in customer responsiveness. Jadi kalau yang ini keunggulannya karena mampu merespon need and want customer. Jadi customer oriented, perusahaan yang sudah customer oriented ini biasanya itu susah untuk dikalahkan. Meskipun nanti perusahaannya jungkir balik ya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari customer, tetapi ini dia biasanya selalu terdepan. Karena gercep gitu. Oh, customer butuh ini. Wah, hajar, bikin segala macam inovasi. Customer maunya begini. Oke, kita modifikasi gitu. Produknya kita biar lebih sesuai dengan keinginan customer. Oh, butuh layar yang lebih besar untuk di HP, tetapi pengen bisa dilipat biar bisa disakuin. Wah, dan segala macam. Nah, ini berarti dia eh, superiority in customer responsive. Jadi dia gercep banget gitu loh, tanggep banget, peka banget terhadap keinginan dan kemauan dari customer gitu ya. Ini bisa jadi sebuah keunggulan bersaing. Nah, ada juga yang keunggulannya di inovasi. Wah, ini setali tiga uang ya dengan customer responsiveness karena dia itu em, keinginannya atau orientasinya adalah customer need and customer want, keinginannya adalah memenuhi keinginan dari eh, para pelanggan atau kebutuhan dari para pelanggan, maka biasanya mereka harus berinovasi. Nah, kalau ini unggulnya ya selalu ada inovasi baru, inovasi, 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 inovasi terus. Ini merek-merek HP nih, luar biasa kan. Hari gini keluar apa namanya seri 001 contoh. 2 minggu kemudian udah keluar lagi 002. 3 minggu kemudian udah keluar lagi 003. Masya Allah Robi. Jadi benar-benar terus berinovasi. Ini keunggulannya yang memang mereka pilih adalah oke lah perusahaan aku itu orang tuh biar begitu dengar nama perusahaanku itu langsung asumsinya adalah inovasinya luar biasa, paling cepat, teknologinya yang dipakai paling luar biasa dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi ya ini biasanya nanti berakibat pada biaya. Harganya biasanya memang up lebih tinggi gitu ya. Tetapi ya tidak masalah. Namanya juga perusahaan punya hak untuk punya strategi juga untuk memutuskan aku mau main di area mana. Aku mau main. Aku mau menguasai di area mana gitu ya. Itu nanti ada konsekuensinya, ada plus minusnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Ini dicapai saat perusahaan menetapkan suatu pencipta nilai dan perusahaan pesaing yang berkesinambungan. Kalian tahu nggak sih? Terus menerus continuous gitu loh maksudnya. Jadi biar apa? Biar orang-orang perusahaan-perusahaan yang suka nyontek itu, yang suka plek jiplek nyontek gitu kan nggak bisa ngikutin karena apa? Cepet banget gitu loh.
terus tadi inovatif terus, tapi nggak cuma sekali inovasinya, tapi terus berkesinambungan, continuous gitu. Jadi orang ngikutin, oh ya, ayo ikutin yang ini. Orang-orang lagi pada produksi massal ngikutin produk A yang kita udah keluarin, kita udah masuk ke produk B. Orang ngikutin lagi produk B, kita udah ke C. Jadi kita selalu terdepan. Ada kayak merek apa ya yang selalu terdepan? Ya itu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak macam keunggulan-keunggulan bersaing yang bisa dipilih oleh perusahaan-perusahaan. Bukan cuma hanya ini, nanti teman-teman juga bisa cari tahu lagi, bisa baca lebih banyak referensi baik dari jurnal maupun dari buku-buku. Oke teman-teman, sementara itu dulu pengantar dari bab pengantar di manajemen strategik. Kita nanti akan ketemu di pertemuan selanjutnya di bab selanjutnya dari manajemen strategik. Apakah nanti akan ada studi kasus? Tentu saja ada. Kita akan bahas studi kasus kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.